balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah masyayikhina fid din wa masyayikh asyakhina wa abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa azwajina wa zawjatina wa ikhwanina wa li muallif hadzal kitabil mubarak wa liman ammara hadzal masjidal mubarak. Annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah. Wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk babak terakhir dari kitab fikih tentang kriminalitas, yaitu al-qatlu, perkara pembunuhan. Halaman berapa? 117. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala syekhul musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qatlu
ala salasati adrubin amdun mahdun wa khata'un mahdun wa amdu khata'in fal amdul mahdu huwa ayyamida ila darbihi bima yaqtulu ghaliban wa yaqsida qatlahu bidzalika fayajibul qawadu alaihi fa in afa anhu wajabat diyatun mughalladhatun halatun fi malil qatili wal khata'ul mahdu ayyarmiya ila syai'in fayusibu rajulan fayaqtulahu fala qawada alaihi bal tajibu alaihi diyatun mukhaffafatun alal aqilati muajjalatun fi salasi sinina wa abdul khata'i ayyaqsida darbahu bima la yaqtulu ghaliban fayamutu fala qawada alaihi bal tajibu diyatun mughalladhatun alal aqilati muajjalatun fi salasi sinina wa syara'itu wujubil qisasi arba'atun ayyakunal qatilu balighan aqilan wa alla yakuna walidan lil maktuli wa alla yakuna al maktulu anqasa minal qatili bikufrin aw riqqin wa tuqtalul jama'atu bil wahidi wallahu a'lam. Faslun, ini sebuah fasal. Al qatlu ala salasati adrubin, membunuh itu terbagi 3 bagian. Pertama, amdun mahdun, sengaja semata-mata. Kedua, wa khata'un mahdun, tidak sengaja semata-mata. Ketiga, wa amdu khata'in, mirip sengaja. Fal amdul mahdu, adapun pembunuhan sengaja semata-mata, huwa, yaitu ayyamida ila darbihi, bahwa sengaja seseorang memukulnya bima yaqtulu ghaliban, dengan alat yang dapat membunuh pada kebanyakannya. Wa yaqsida qatlahu bidzalik, dan dia bermaksud membunuhnya dengan alat tersebut. Fayajibul qawadu alaihi, maka wajib kisos atas pelakunya.
Fa in afa anhu, jikalau dimaafkan dia, wajabat diyatun mughalladhatun, wajib membayar diat denda yang berat. Halatun, harus kontan, fi malil qatil, dari harta si pembunuh. Wal khata'ul mahdu, pembunuhan tidak sengaja semata-mata. Ayyarmiya ila syai'in, bahwa seorang melemparkan kepada sesuatu, fayusibu rajulan, maka sesuatu lemparan itu mengenai seseorang, fayaqtulahu, lalu membunuhnya. Fala qawada alaihi, maka tidak ada kisos atasnya. Bal tajibu alaihi diyatun mukhaffafatun, akan tetapi wajib atasnya membayar diat yang ringan. Alal aqilati, atas asobah pelaku. Muajjalatun, diberi tempo, fi salasi sinin, selama 3 tahun. Wa amdul khoto'i, menyerupai sengaja, ayyaksida darbahu, seorang sengaja memukulnya, bima la yaqtulu ghaliban, dengan alat yang umumnya tidak membunuh. Fayamutu, ternyata dia mati. Fala qawada alaih, tidak ada kisos atasnya. Bal tajibu diyatun mughalladhatun, akan tetapi wajib membayar diat yang berat, alal aqilati, atas asobah pelaku. Muajjalatun, bertempo, fi salasi sinin, selama 3 tahun. Wa syaraitu wujubil qisasi arba'atun, syarat wajib kisos itu 4. Ayyakunal qatilu balighan, bahwa adalah pelaku pembunuhannya itu dewasa. Kedua, aqilan, berakal. Ketiga, wa alla yakuna walidan lil maqtul, pelaku bukan orang tua dari korban yang terbunuh. Wa alla yakunal maqtulu, dan tidaklah si korban yang terbunuh anqasa, lebih rendah derajatnya, minal qatil, daripada si pembunuh, bikufrin, dengan kekafiran, au riqin, atau perbudakan. Wa yuqtalul jama'atu bil wahid, dan dibunuh sekelompok orang dengan sebab membunuh 1 orang. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian, fikih di dalam mazhab Syafi'i, kitab-kitab fikih itu membagi 4. Rubu'ul ibadat, 1/4 perkara ibadat, dari masalah bersuci, sholat, sampai haji. Yang kedua, rubu'ul muamalat, 1/4 berbicara tentang muamalah, jual beli, sewa menyewa, dan lain seterusnya. Yang ketiga, rubu'ul munakahat, 1/4 lagi perkara rumah tangga, pernikahan. Kemarin kita udah bahas perkara terakhir, masalah hak asuh anak. Nah, yang terakhir inilah kita mulai memasukinya, rubu'ul jinayat, 1/4 lagi berbicara tentang bab kriminalitas, membunuh, mencuri, merampas, mabuk-mabukan. Nah, ini dibahasnya di perkara jinayat.
Jinayat jamak daripada jinayah. Jadi perkara jinayah lebih luas dari sekedar pembahasan tentang membunuh. Karena mencakup juga memutuskan organ anggota tubuh orang, itu jinayat juga. Melukai orang, itu masuknya bab jinayah juga. Nah, di pembahasan pertama dibahas jinayah, kriminalitasnya tentang membunuh. Itu dibagi 3 karena punya konsekuensi yang berbeda. Sebelum kita membagi 3, apa sih dasar pembahasan bab membunuh? Firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu menegakkan qisas perihal orang-orang yang terbunuh. Jadi pelaku pembunuhannya dikisos, nyawa dibayar nyawa. Begitu juga dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Qila ya Rasulullah wa mahun. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan? Nah, di situ diantaranya disinggung membunuh. Asyirku, syirik. Wasihru, sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Contoh membunuh dengan hak, contohnya tadi pelaku pembunuhan ya dibunuh lagi, namanya dikisos. Itu memang sebenarnya seperti itu. Adapun membunuh orang yang tidak bersalah haram, ini perkara yang membinasakan. Cukuplah 2 dalil tadi, ayat dan hadis menerangkan tentang haramnya membunuh. Nah, balik pada 3 golongan tadi, membunuh sengaja. Cirinya apa? Seseorang dia punya qasad, emang punya niat. Yang kedua, dia menggunakan alat yang pada umumnya mematikan. Golok, celurit, badik, pistol, umumnya mematikan. Dia gunakan, dia ada niat buat menghabisi, qasatnya ada, dan dia gunakan alat. Berarti pelakunya namanya disebut membunuh dengan sengaja. Kalau bahasa di sini pembunuhan udah berencana, itu niat banget. Ya. Dia udah siapkan alat-alat yang menghabisi nyawa si korban. Nah, kalau terjadi seperti itu, apa konsekuensi dari pelaku? Qisas. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Kami tetapkan di dalam Taurat, nyawa dibayar nyawa. Begitu juga dalam Al-Quran. Kalau keluarga korban memaafkan, kalau dimaafkan, pelaku tidak dikisos,
Tapi bukan serta-merta dia bebas dari jeratan hukum. Dia berkewajiban bayar denda diat, serahkan kepada keluarga korban. Yang menanggung siapa? Si pelaku, dan harus segera, tidak boleh dicicil. Nanti diatnya berapa? Ini kalau pembunuhan sengaja diatnya mughalladhah. Ini istilah berbeda dengan istilah di najis. Najis mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Kalau diat cuma terbagi dua, diat mughalladhah, mukhaffafah. Diat yang berat, diat yang ringan. Bedanya satu. Kalau membunuh sengaja, pelaku dimaafkan keluarga korban, ahlud dam, maka pelaku bayar diat 100 ekor onta, di antara 100 lebih kurang sekitar 20-an ontanya yang hamil. Ya kalau dipukul rata aja, satu onta misalnya 25 juta, kalau 100 ekor 2,5 miliar. Dan itu nggak boleh dicicil, harus segera dibayarkan. Diambil dari harta pelaku. Sekarang yang kedua, membunuh tidak sengaja. Dia tidak ada qasad, namanya tidak sengaja, nggak ada niat membunuh. Dia misalnya lagi berburu di hutan. Wah, bidikannya udah tepat. Ada seekor kijang tengah merumput. Dia gunakan senapan. Begitu senapan meluncur, dar! Si rusa kaget, lompat. Itu peluru nyasar. Ada orang lagi buang air di sungai. Kena kantong menyannya, mati langsung. Dia tidak sengaja. Yang dia bidik siapa? Rusa. Ternyata rusanya meleset, pelurunya kena seseorang yang tengah buang air, mati. Pelaku dikisos nggak? Enggak, tidak sengaja. Tapi sungguh pun tidak dikisos, pelaku berkewajiban bayar diat. Cuma diatnya mukhaffafah, ringan. Itu ditanggung oleh asobah pelaku. Itu pun diberi tempo selama 3 tahun. Boleh diangsur. Setiap tahun dia bayar, setiap tahun sampai tahun ketiga, maka disebut diatnya ringan. Dan diatnya itu juga sama 100 ekor onta, cuma tidak ada yang hamil, hanya berbeda usianya saja. Nanti kita akan masuk di situ jenis-jenis diatnya. Itu pembunuhan tidak sengaja. Sekarang amdu khotok, istilah lain syibuhul amdi, mirip sengaja. Gimana ya? Mirip sengaja. Qasad niat ada, tapi dia menggunakan sesuatu alat yang pada umumnya tidak mematikan. Ternyata mati. Si A mengincar si B, bawa sapu lidi, qasatnya ada, ngapain? Mau nyabet. Emang kalau orang disabet umumnya mati apa kagak? Disabet sapu lidi? Kagak. Dia juga nggak menyangka. Begitu disabet mati. Ya boleh jadi begitu disabet si korban jantungnya anfal. Mungkin nggak? Orang ngeliatnya, wah pembunuh nih orang. Dia kaget.
Ini maksudnya pengen nyabet kasih pelajaran, mati. Itu syibhul amdi, mirip sengaja. Atau dia jahil, kosotnya ada, dia mau kasih nih orang minuman, dikasih garam ampe 5 sendok, ya banter-banter cuma keasinan doang kan. Habis minum tuh orang mati, pelaku kaget, ya orang cuma dikasih garam 5 sendok mati. Ternyata dia punya darah tinggi, pas lagi naik-naiknya jadi udah. Ini pelaku disebut melakukan pembunuhan mirip sengaja. Qasad ada, tapi menggunakan alat yang umumnya tidak mematikan. Dikisos nggak? Enggak. Tapi pelaku kena diat mughalladzah. Bukan diat ringan, diat yang berat. Cuma bedanya boleh dicicil sampai 3 tahun. Di situ perbedaannya. Kalau pembunuhan sengaja nggak boleh dicicil, harus kontan dan ditanggung dari harta pelaku sendiri. Kalau ini ditanggung oleh asobah pelaku, bantuin tuh keluarga pelaku buat meringankan beban dia. Selesai deh tuh 3 macam pembunuhan. Nah, sekarang bicara kisos. Untuk bisa ditegakkan hukum kisos itu harus memenuhi 4 syarat. Kalau tidak memenuhi 4 syarat tidak bisa dikisos. Tapi bukan berarti pelaku bebas dari jeratan hukum. Ya. Syarat pertama, balighan, pelakunya dewasa. Kalau pelakunya anak-anak belum baligh tidak dikisos. Cuma walinya bertanggung jawab menangani si korban tadi. Anak itu tidak dikisos. Sekarang lihat zaman sekarang. Anak SMP udah baligh apa belum? Kalau dulu mah masih bocah polos-polos. Seiring perkembangan teknologi, kalau dulu SMA udah baligh. Sekarang SMP, kan ciri baligh kelihatan. Kalau wanita sudah haid, kalau laki-laki sudah pernah merasakan mimpi basah keluar mani. Dan sekarang tuh anak SMP udah baligh, tawuran, menghabisi nyawa orang. Ini kalau dalam hukum agama kisos, kenapa? Sudah baligh. Itu kalau dalam agama. Kalau dalam hukum kita apa? Masih usia sekolah, bebas dari jeratan hukum kisos. Kalau dalam agama ukurannya bukan SMP SMA, udah baligh dia bertanggung jawab. Yang kedua, akil, berakal. Lah kalau pelakunya gila, bagaimana mau dikisos? Orang gila ngamuk, bawa golok, makan korban, mati. Dikisos nggak? Kagak. Orang gila. Cuma walinya tadi bertanggung jawab. Sebuah kelalaian, ini gila yang aktif dibiarkan merajalela keluar, tidak diawasi. Yang ketiga, pelaku bukan orang tua korban. Bapak bunuh anak, tidak dikisos. Oh berarti boleh dong? Bukan berarti boleh ngebunuh anak. Ya. Ini ada hubungan, si bapak bunuh anak, dia tetap dijerat dengan
hukum di bawah kisos. Adapun ditegakkan kisosnya tidak. Ya. Yang keempat, pelaku tidak lebih rendah dari si korban. Contoh, pelaku muslim, korban orang kafir. Tetap dia salah membunuh, tapi tidak bisa dikisos. Tidak ada kesetaraan pada agama. Si korban kafir. Si pelaku muslim. Dia tetap kena hukuman, tapi bukan hukuman kisos. Tidak ada kesetaraan. Pelaku orang merdeka, korban budak, nggak ada kesetaraan. Ya. Orang merdeka bunuh budak, dikisos nggak pelaku? Tidak. Ya. Tapi jangan dipahami dia bebas dari hukuman, tetap dihukum, tapi tidak berupa kisos. Pembahasan terakhir tadi, kalau terjadi ya pengeroyokan menyebabkan korban tewas, yang ngeroyok 5 orang, 5-5-nya dikisos. Jangan pakai bilang, gue cuma nonjok doang, patang atau gue cuma kelepak doang. Iya, doangnya itu 10 orang. Akhirnya nih orang apa? Mati. Maka dibilang watuk talul jama'atu bil wahid. Dikisos. Pelaku yang berjamaah itu gara-gara membunuh 1 orang, bukan 1-2 orang, semua 5 orang yang terlibat dikisos juga. Sayyidina Umar bin Khattab bilang, wallahi lau tamala'a alaihi ahlul Yaman, seandainya penduduk Yaman bersekongkol untuk melenyapkan nyawa 1 orang, saya akan bunuh semua pelakunya. Artinya saya akan kisos. Jadi jangan main-main perkara pembunuhan. Ini yang kita miriskan begini. Ya Allah, ada orang indikasi kuat terlibat dalam kasus KM50 melenyapkan 6 laskar. Dikasih panggung di depan habaib, di depan kiai, dikasih panggung ngomong. Besok-besok kalau yang model begini dia tampil, udah hadirin bilang ini pembunuh. Biar dia turun. Majelis yang mulia, majelis maulid. Ya. Kenapa dikasih kesempatan tampil di panggung orang yang tangannya berlumuran darah begitu? Ya. Jadi kiai habaib gitu udah pada ngeloyor pulang aja. Kenapa? Nggak pantas. Majelis yang mulia, majelis maulidur rasul, ya, orang seperti itu jangan diberi kesempatan naik ke panggung. Kalau dikasih kesempatan kan terkesan seolah diiyain kan. Wallahu a'lamu bissawab. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Defensif wajib. Ya. Ada begal mau merampas harta kita, mau mengganggu istri kita, kita diam aja. Andai kata kita bertarung, melindungi diri, melindungi keluarga, kita gugur juga mati syahid.
artinya syahid akhirat. Sekarang ternyata dia itu yang mati. Dikisos nggak? Kagak. Bukan membunuh sengaja. Defensif. Melakukan pertahanan. Nah ini pertanyaan ini saya jadi teringat. Ada zaman dulu preman, gemar judi, gemar berkelahi, gemar ke tempat pelacuran. Di zaman itu seorang hakim namanya Ishaq bin Ibrahim Al-Mausili, Mosul. Di satu malam dia tidur bermimpi Rasulullah. Rasulullah menegur, "Ablikil qatil," lepaskan itu pembunuh. Disebut sama Nabi nama si pelaku itu. Dia terbangun dari tidur, malam-malam dia datang ke rumah tahanan. Dia lihat data-data pelaku. Yang Nabi sebut nama ada di situ. Ini dia nih orangnya nih. Besokan pagi dihadirkan pelaku. Tuh pelaku udah gemeter. Bakal divonis apa ini? Kata Ishaq bin Ibrahim, katakan sejujurnya. Nah, kau membunuh. Dia manggut. Iya. Bagaimana kronologisnya? Kau bisa membunuh. Dia cerita, Tuan Hakim, saya ini emang begajul. Saya pelaku maksiat. Jujur saya akuin. Doyan mabok, doyan judi, suka kepelacuran. Satu waktu kami dengan kawan-kawan ke tempat pelacuran. Nah, Germo membawakan seorang wanita. Tiba-tiba dia berteriak, Allah, Allah, pingsan. Sesaat kemudian siuman. Dia berteriak, tolong saya. Saya ini cucu Rasulullah. Saya dijebak oleh Germo ini. Di dalam juga banyak wanita-wanita baik yang dikurung, dijebak. Nah, si pelaku cerita, saya kaget. Ini wanita baik, keturunan orang baik, keturunan Rasulullah. Masih cucu daripada Husain bin Ali. Lalu dia bangkit. Coba melindungi dari jamahan tangan laki-laki hidung belang. Jangan kau sentuh. Saya juga orang geblek. Tapi ini cucu Rasulullah. Jangan coba-coba kau sentuh. Rupanya yang lain tergiur. Ingin coba menjamah. Dia lindungi, dia bertarung. Dan mati tuh yang mau menjamah di tangannya. Pisau ada di tangan. Orang-orang berteriak. Dia telah membunuh. Datang aparat diciduk. Dia nggak bisa berkelit. Emang pisau berlumuran darah. Begitulah Tuan Hakim kronologisnya. Lalu kata Ishaq bin Ibrahim, ya, saya bermimpi Rasulullah agar melepaskan kamu. Jadi saya baru tahu duduk perkaranya, kronologisnya. Kamu membunuh karena melindungi keluarga Rasulullah. Saya bebaskan kamu. Dibebasin. Jadi dia nggak bermaksud membunuh sengaja kan? Melindungi wanita terhormat. Dia pun bilang, wallahi, saya dibebaskan, saya juga wujud syukur saya tobat. Enggak lagi deh, saya maksiat, melacur, enggak, berjudi, enggak, mabok, enggak. Saya mau perbaiki diri saya. Nah itu kisah. Ada lagi? Ya, Bapak Nasir. Waalaikumsalam.
Pembunuhan berencana dikisos. Kalau dimaafkan oleh keluarga korban, wajib ya. Bukan 2,5 miliar, itu perkiraan sekarang. Nah. Yang memberi maaf kan keluarga korban. Emang udah jadi jaminan keluarga korban ini. Kalau keluarga korban enggak, nyawa dibayar nyawa, nggak bisa jadi jaminan. Yang kayak bilang gampang habisin, ntar minta maaf aja. Minta maaf, dimaafkan apa enggak? Ya. Sama kayak kasus KM50. Cukup minta maaf, tanya sama keluarga korban, mereka memaafkan apa kagak? Jadi memaafkan itu nggak boleh dibawa tekanan. Kamu maafin ya, tanda tangan, nanti ya diliput oleh wartawan. Nggak bisa begitu. Memaafkan itu hak keluarga korban. Kalau dia tetap menggugat, nyawa dibayar nyawa, harus dikisos. Jadi sikap memaafkan itu bukan berarti membuka peluang pelaku untuk memudahkan pembunuhan, enggak. Persentase memaafkan nggak bisa juga kita jadikan jaminan. Ntar juga dimaafin, belum tentu. Cukup. Ya, tafadhal. Iya. Kalau dimaafkan, dia tetap wajib bayar diat tadi, denda yang berat. Nah, ada lagi tahap ketiga. Ada keluarga korban tidak menuntut dikisos, tidak meminta diat, free. Nah, itu balik sama keluarga korban. Udah, kisos enggak, kita minta diat enggak apa-apa. Kalau bela diri bukan pembunuhan sengaja itu, nggak ada tuntutan. Iya. Makanya tadi kan di bab terakhir dalam hukum Islam, pelaku yang tadi ngegebukin maling kena semua tuh dikisos. Iya. Ya Allah, maling jemuran digebukin sampai mati. Dia salah, hukum sesuai kesalahannya. Jangan sampai karena gemas, nyolong motor nih, ketahuan, siramin bensin. Nggak boleh begitu. Itu namanya main hakim sendiri semau-maunya. Makanya Sayyidina Umar, ini bukan peristiwa pembunuhan, peristiwa nyolong saja. Itu kan kalau mencuri nanti ditegakkan hukum potong tangan kalau memenuhi syarat kan gitu. Nah, satu waktu Umar bin Khattab dihadapkan pencuri ke Umar bin Khattab. Ditanya dulu, kenapa? Saya tahu mencuri itu nggak boleh. Kenapa? Tuan Amiril Mukminin, saya coba minta bantuan, keluarga saya lapar, nyari kerjaan susah, mau dagang nggak ada modal, ya saya ngambil sebatas apa? Ganjal perut, Tuan Khalifah. Justru Umar bin Khattab menegur warga sekitar, kalian nggak punya kepedulian. Ada tetangga yang susah, kelaparan sampai dia nyolong makanan. Bukan Umar bin Khattab membenarkan si pelaku pencurian, bukan. Kronologisnya dorongan dia tuh lapar. Loh ini mencuri sampai miliaran. Mau alasan apa? Lapar. Orang sehari 3 juta tunjangannya. Mau alasan apa? Lapar. Kagak bener itu begitu.
Mudah-mudahan bermanfaat.